Assalamualaikum Bu Sumaida. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya Pak? Nggih, alhamdulillah baik Ibu. Ibu Sumaida bagaimana? Alhamdulillah baik. Tumben-tumbenan ini I- pengen ketemu saya. iya Bu, ini yang pertama kangen saya Bu. Nah, Ya ini. sama. Yang Karena ke kita lama gak ketemu. jelas ini yang pertama kangen. Yang kedua ini ada masalah ini Bu, saya Bu. Ada masalah apa Pak Yusuf? Nggih, yang pertama saya boleh minta waktunya Ibu. Ya bisa. Kebetulan saya lagi nganggur ini, tidak ada pekerjaan Pak Yusuf. Nggih, Jadi bisa kita untuk ngobrol. ini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi siang ketika Iya. pelaksanaan supervisi oleh pengawas yang ada di sekolah saya SMA Negeri 1 Lejas. Nah, itu Mm-mm. ada kendala, Bu. Ada waktu nggih, Bu, nggih? Iya. Sebelumnya Pak Yusuf, apa tujuan spesifik yang ingin Pak Yusuf capai dengan menceritakan permasalahan ini ke saya? Nggih, baik, Ibu. Sebetulnya saya ingin kenjenengan itu memberikan solusi, Ibu. Seperti Iya, apa permasalahan ini sehingga nanti kami tidak berkepanjangan untuk mempunyai masalah ini, problematika ini. Karena saya rasa ini psikologis juga, Bu, karena ini banyak yang tahu juga iya, kepala sekolah juga tahu. Nah, ini bagaimana cara nanti memberikan jalan keluarnya itu, Ibu. iya. Oke, iya bisa Pak Yusuf. Saya akan mencoba untuk mendengarkan keluh kesah dari Pak Yusuf itu dari kejadian yang Pak Yusuf alami. Mudah-mudahan nanti dari pembicaraan santai kita yang seperti ini, Pak Yusuf akan menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga nanti ke depannya Pak Yusuf bisa melakukan pembelajaran itu dengan nyaman dan tenang, serta bisa membuat anak-anak yang belajar dengan Pak Yusuf itu betul-betul bisa berpartisipasi semua dalam pembelajaran Pak Yusuf. Amin. Nggih, terima kasih, Bu, atas waktunya. Kira-kira permasalahan apa yang Pak Yusuf alami ketika supervisi di sekolah dengan pengawas Pak Yusuf? Baik, begini Bu, saya ceritakan dulu Ibu ya. Ya, Saya itu baru saja mendapatkan teguran Ibu. Teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, iya, pengawas itu atau pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu kelihatan atau tampak keberatan begitu loh Bu. Ketika iya. saya mengajar tanpa buku teks, Begitu. gitu, nggih. Nah, terus saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Ibu. Iya, Nah, ketika saya diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan, "Loh, jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks." Nah, Bapak iya, Bapak pengawas tersebut tampaknya tersinggung. Kelihatan kayak agak kurang nyaman itu Bu di hadapan saya. Kok kok iya, gak iya, enak ya situasinya ini. Nah, terus iya, tiba-tiba saya diberikan atau memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah itu tahu ke saya. "Oh, kok seperti itu?" katanya. Nah, itu bagaimana Ibu? Oh, begitu. Jadi ketika Pak Yusuf supervisi itu, Pak Yusuf tidak menggunakan buku teks begitu, Bapak, dan Nggih, permasalahan yang betul. dilaporkan pengawas ke kepala sekolah. Nggih. Betul, nggih. Oke. Kalau memang seperti itu, Pak Yusuf, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Yusuf tidak menggunakan buku teks ketika mengajar di kelas? Begini Bu ya, setiap saya mengajar, itu saya menggunakan atau sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut atau, materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Jadi saya langsung kepada
apa yang ada di lapangan, sehingga yang Ya, di lapangan itu mungkin menggunakan seperti contoh internet atau YouTube atau yang lain. Tetapi kami iya, tidak menggunakan buku itu gitu loh, Bu. iya, iya, iya. Karena memang sumber belajarnya Pak Yusuf yang digunakan itu banyak ya Pak ya. Betul, nggih. Apalagi kita sekarang itu ada di kurikulum merdeka. Kurikulum Ya. Merdeka, betul. Jadi mungkin apa yang digunakan Pak Yusuf itu tidak cukup dengan satu sumber belajar ya Pak ya. Betul, Begitu. nggih. Oke Pak Yusuf. Sekarang kalau Pak Yusuf menggunakan buku teks misalkan, apa kelebihan yang dirasakan oleh Pak Yusuf? Ya, saya merasa lebih bebas dalam Ya, menyampaikan materi saya, dan hal-hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka belajar. Mengajar, Merdeka Oke. Mengajarnya, Bu. Jadi saya sangat bebas gitu loh, Bu. Oh, begini caranya. Jadi tidak terbatasi ruang bergerak saya. Jadi anak-anak itu juga luas pemahamannya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan pemikirannya anak-anak. Mungkin sudah bisa melalui internet. Oh, anak-anak caranya Hmm, buka modul ini bisa terkoneksi ke internet ini. Jadi anak-anak bisa membuka seperti itu. Jadi itu kenyamanan saya itu, Bu. Oke. Kalau boleh tahu Pak Yusuf, kenapa Bapak pengawas sampai melaporkan ke kepala sekolah ketika Pak Yusuf apa namanya mengajar itu tidak membawa buku teks. Terus bahan sumber belajar yang Pak Yusuf gunakan itu apa saja yang diberikan ke anak-anak di dalam kelas? Ya, saya menggunakan sumber belajarnya itu dari internet, seperti video pembelajaran dari YouTube, terus artikel ilmiah di internet, dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga masuk ke perpustakaan, kita ngambil buku, dan itu pun tidak setiap pertemuan, tetapi jarang-jarang kami ke perpustakaan, karena Perpustakaan. lebih lebih kepada, kalau di SMA Leces itu kan menggunakan handphone, Ibu. Jadi kami Ya, memfasilitasi itu ada internet. Ketika kita ada mencari recount teks gitu, kita mudah mencari recount teks, sehingga anak-anak itu struktur katanya, terus juga apa, aturan-aturan paragrafnya itu sudah tahu semuanya. Kalau di buku kan otomatis anak-anak masih bertanya dan menjawab, dan kita juga menjawab, butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau misalnya kita ke internet, oh caranya begini, ini strukturnya, oh jadi paham. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak biasanya yang tanya itu mengenai ya biasalah anak SMA kadang-kadang itu ya, vocabulary-nya ya, kurang ya, atau ya. seperti itu, Ibu. Oke. Berarti Pak Yusuf ini sudah menerapkan diferensiasi ya di dalam apa proses pembelajaran Pak Yusuf di kelas. Betul, Ibu, sudah. Saya ingin tahu Pak Yusuf, ketika Pak Yusuf menggunakan buku teks ya, adakah hambatan di situ yang Pak Yusuf rasakan untuk peningkatan atau eksplorasi dari murid Pak Yusuf di dalam kelas Betul. ketika menggunakan buku teks Pak Yusuf? Oh gitu. Kalau saya pikir-pikir, Ibu, nggih, saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya Mm-mm. referensi murid dan mengeksplor materi pembelajaran, sehingga anak-anak itu bisa menangkap pembelajaran dengan senang dan endingnya juga menyenangkan gitu, Ibu. Wah, saya sangat setuju sekali dengan pemikiran Pak Yusuf ini. Apalagi siswa yang kita hadapi dalam satu ruangan itu, mereka memiliki beda karakter ya Pak Betul, ya. nggih. Jadi sangat pas sekali saya pikir kalau Pak Yusuf menggunakan diferensiasi proses konten yang diberikan ke anak-anak itu. Nggih. Itu menurut saya begitu Pak.
Jadi sekarang ketika Pak Yusuf sudah mendapatkan laporan dari pengawas ke kepala sekolah seperti itu, rencana apa yang akan Pak Yusuf lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah ini? Biar nanti tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, Pak. Jadi langkah Pak Yusuf apa nanti yang akan diambil untuk menyikapi permasalahan ini? Nggih. Kalau tidak salah nggih Bu, nggih nanti saya jenengan koreksi atau baik atau buruk nanti endingnya. Iya. Yang pertama itu saya akan menghadap ke kepala sekolah. Iya. Dan untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa kepada Bapak pengawas. Iya. Ya, kalau memang memungkinkan ini Bu ya. Nah, kalau Iya. memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah Iya. ini juga bisa beres, bisa tidak berkelanjutan, bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Sekiranya itu apakah cocok bagaimana Bu ya? Apa seperti apa? Saya pikir iya, langkah Pak yang Pak Yusuf ambil ini sudah bagus saya pikir karena memang Pak Yusuf itu dapat laporan dari pengawas itu lewat kepala sekolah, ya kan? Dan Pak Yusuf tahu informasinya dari kepala sekolah. Jadi langkah yang Pak Yusuf ambil tadi dengan menemui kepala sekolah terlebih dahulu, nanti kalau memang memungkinkan dan Pak Yusuf diizinkan, akan lebih baik kalau Pak Yusuf menemui pada pengawas itu sendiri. Seperti yang Pak Yusuf bilang tadi. Baik. Ya. Itu pun Terus? ya. Iya. Bagaimana Bu? Oke. Ketika Pak Yusuf nanti bertemu dengan pengawas, terus apa kira-kira yang akan Pak Yusuf sampaikan pada pengawas tersebut? Baik. Ya, saya akan mengatakan bahwa yang pertama saya minta maaf, bukan berarti saya itu tidak bisa dibelokkan, kami itu tidak Iya. bisa dibelok kiri, belok kanan kan, tapi kita juga mengacu ke kurikulum Merdeka, begitu kan. Ya, yang pertama saya sampaikan adalah saya akan mengajar menggunakan banyak sumber lah Bu, banyak sumber belajar lah. Di antaranya buku teks itu yang pertama, terus internet, terus ada YouTube, ada video yang bertujuan adalah pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid itu gimana ya, dapat mengeksplorasi gitu loh, mengeksplorasi materi dengan merdeka sehingga bisa menyenangkan, endingnya itu bisa menyenangkan dan receive-nya ke anak-anak itu betul-betul maksimal pembelajaran itu ketika didapat siswa gitu loh Bu. Iya. Ya. Ya, bagus sekali saya pikir Pak Yusuf. Rencana yang sudah Pak Yusuf susun ini sudah bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil nanti Pak Yusuf Amin, amin, ketika amin. bertemu dengan pengawas. Nggih. Jadi pengawas mau memahami Betul. dan nanti Pak Yusuf juga dapat dukungan dari kepala sekolah. Bagus Pak Yusuf, itu dilanjutkan aja nanti. Tuh. Terus kira-kira komitmen Pak Yusuf terhadap rencana ini nanti apa? Ya, saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya terutama yang akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi ini, eksplorasi yang materi yang saya bawa, itu tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Sehingga anak-anak ini betul-betul memilih pelajaran yang memang, ya kan pelajaran bahasa Inggris itu kan dibenci anak-anak kadang-kadang Bu. Ya, begitulah. Suruh baca naratif, itu saja Pak kebanyakan kadang-kadang menggunakan ketika menggunakan kata-kata yang sulit gitu ya kan, pronunciation-nya seperti apa itu kadang-kadang Pak enggak bisa. Nah, itu karena antara tulisan dengan bacaan tidak sama ya Pak Yusuf ya. berbeda, betul. Inggris, Jadi itu yang menjadi anak-anak sehingga kami lepas, oke silahkan sedapatnya kalian, semaunya kalian, nanti kita artikan bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng gitu. Oke. Bagus sekali Pak Yusuf. Dan ini sangat menginspiratif saya sebenarnya dari permasalahan yang Pak Yusuf alami ini, terus langkah yang akan diambil Pak Yusuf untuk menyelesaikan masalah itu sangat bagus sekali. Dan saya sangat mendukung Pak Yusuf untuk langkah-langkah ini. Yang sabar aja Pak, mudah-mudahan
Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Yusuf ini nanti berjalan lancar ya, Amin. dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Yusuf. Terima Semangat Pak kasih. Yusuf, Terima jangan kasih kasih atas kendor. motivasinya Ibu. Ya, Nggih. sama-sama. Saya Saya juga juga berterima kasih. menyampaikan mohon maaf karena saya juga Ya. sangat terbuka ke jenengan, sebetulnya itu hak privasi saya. Tapi yang jelas Iya saya iya sangat iya. lega hari ini untuk mendapatkan jalan keluar sehingga saya Iya. ini insyaallah ke depannya juga akan menjadikan diri saya contoh diri pribadi saya untuk menjadi lebih baik. Ya insyaallah dalam waktu Iya. dekat juga akan ke beliau atau ke kepala sekolah untuk mengklarifikasi itu, Bu. Terima kasih Ibu Iya. Sumaidah atas waktunya nggih untuk Sama-sama sharing-nya. Pak Yusuf. Moga Mudah-mudahan berhasil Pak Yusuf, amin. semangat terus Nggih. ya, semangat terus ya. Doakan Mudah-mudahan berhasil nanti. doakan untuk sukses nanti, Bu. Saya menghadap ke kepala Oke. sekolah dan juga Pak pengawas. Oke. Dan mudah-mudahan Mudah-mudahan berhasil semua ya. bisa Bismillah, apa, bismillah Bu, insyaallah berhasil dan dapat dukungan. nggih, semua bisa menjadi busum juga, saya juga menjadi guru yang selalu Iya. dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin amin. Itu saja. Dari Nggih, dari pripun? apa yang diceritakan Pak Yusuf tadi itu sebenarnya saya juga ini Pak Yusuf, kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi pada saya, nah dari sharing seperti ini, itulah gunanya seorang teman berkolaborasi itu di situ. Ketika satu mendapat masalah, maka satu menjadi Betul, pendengar nggih. setianya seperti itu, untuk menemukan solusi yang terbaik. Betul itu. Demi anak bangsa Pak Yusuf. Amin, ya itu semuanya Ya. tujuannya ke sana. Lah iya Nggih. iya. Iya. Terima kasih, Bu, itu saja. Iya, Mohon maaf sama-sama selalu Pak Yusuf. mengganggu waktunya Ibu. Oh Oke, tidak, terima kasih untuk tidak. waktunya. Mudah-mudahan Nggih, kita selalu sama-sama. dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Terima amin kasih, Bu, amin. nggih. Lain waktu Iya, sama-sama Pak jangan Yusuf. jangan nutup-nutup, saya insyaallah Boten. dalam waktu dekat Oke, sharing silakan lagi. aja. Kalau Pak Yusuf butuh saya, insyaallah selama saya bisa, saya akan menjadi pendengar setianya, Bapak. Baik, nggih. Terima kasih, Bu, waktunya. Makasih, Oke. Bu Sum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.